dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan pertanggungjawaban dana Kabupaten Maju Amur Desa Ploso dinyatakan diterima. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ploso, yang saya hormati Bapak PPL Desa Ploso, yang saya hormati para bapak pengurus kelompok tani se-Desa Ploso. Tak lupa kepada beliau Bapak Sekdes, nyuwun pamitennya badhe kliwatan. Kados presidennya yang wakili ngantek lali. Bapak Sekdes yang kula hormati, pertama-tama marilah kita sejenak mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini kami selaku pengurus Kabupaten Desa Ploso menyampaikan hasil usaha dari Kabupaten, yang usaha itu cuman ada satu, yaitu masalah distribusi pupuk bersubsidi ke Desa Ploso. Bahwa selama tahun 2020 penyaluran pupuk ke Desa Ploso ini termasuk, kalau kios resmi yang menyatakan paling lancar dan paling tidak ada masalah. Karena di lain desa itu sebagian besar yang minta itu kelompok, bahkan ada yang petani sendiri masuk ke kios, yang akhirnya kios itu nggak bisa melayani kalau yang minta itu per orang. Karena kios itu kalau melayani permintaan per petani itu nanti laporannya semakin rumit. Maka dari itu kalau dikelola minimal kelompok tani atau Kabupaten itu nanti pelaksanaan penyaluran pupuk bisa sagedipun layani kanthi kangan napa nika sagedipun atur pripun caranipun supados ing mangke saged keratan adil. Awit mungkin nek kelompok sing mendhet niku mangke nggih kios niku wis saged napa niku melayani, ananging mungkin nek sing kelompok kae bola-bali njaluk, sing kelompok kono mboten, dan iku mangke malah dados permasalahan ing kelompok. Pramila menika dipun suwun, dipun kelola, dipun akomodir wonten ing Kabupaten. Salajengipun wontenipun napa menika laporan menika perlu dipun apresiasi bilih pemerintahan Desa Ploso menika khususipun kepala desa menika sangat membantu wontenipun kegiatan menika, ateges boten kala melalui rikala dinten kepengker menika wonten permasalahan pupuk ingkang radi angel. Napa menika boten ateges menika kepala desa malah ngompor-ngompori teng petani, anake menika membantu kita sami. Pramila sepindah malih menika matur suwun sanget dhumateng Bapak Kepala Desa Ploso ingkang sampun maringi seserpan dhateng petani bilih angele pupuk niku boten ateges pemerintah niku ngel-ngel, ananging menika peralihan napa nggih sistem Regulasi. Nggih, sistem utawi regulasi ingkang rokil rumiyin menika
tumbas pupuk niku sing penting apa butuhe saged ananging rikala dinten kepengin niku ngangge surat pengajuan belangko pengajuan niku kedah dipun tanda tangani kepala dinas dados prosesipun radi lami utawi radi suwe sebabipun napa sekabupaten niku nek jenenge permintaan belangko niku lewat kepala dinas menika kula kinten wedalipun boten cakap seminggu 2 minggu pramila nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ing dinten-dinten kapengker menika proses penyaluran pupuk menika khususipun wulan September ngantos Oktober menika radi wonten masalah sekedhik boten ateges menika pemerintah menika badhe ngel-ngel janipun menika menawi dipun penggalih kang saestu menika nglindungi hak petani. Keluarga niku betahaken pinten-pinten ngoten nggih. Nggih, Berapa? Poska berapa? Terus SP berapa? Kula pinten niku malah saya ngoten niku. Kaping kalihipun masalah penjelasan dhateng warga masyarakat kula pinten sekeca pertama saya selaku penanggung jawab Sumroso menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa karena walaupun di lapangan itu masih banyak yang warga yang menyampaikan keterangan pupuk tetapi bisa tercover dengan adanya distribusi yang masuk ke kelompok dusun Mosok. Kemudian yang kedua mau disampaikan yang intinya bagaimana kita sama-sama memberikan solusi, sama-sama memberikan masukan supaya ke depan Gapotan Desa Pelosok bisa baik. Yang pertama itu Mbak Supri, jadi ini untuk kita bersama-sama belajar supaya nanti di boten rancu karena tadi pulau Mas pertama bisa bingung. Jadi untuk 2021 monggo nanti untuk laporan Pak Supri ini pendapatan dan saldo akhir tahun 2020 itu ampun langsung dijadikan satu. Jadi kersane si laba itu setiap tahun ketinggal Mas. Jadi misalnya kasus niki pangapunten pendapatan 15 juta dikurangi 6 juta langsung dengan tambah Jadi terus benjing monggo saran-saran kita benahi ampun ngaten terus misalnya 2021 pendapatan 30 juta dikurangi pengeluaran berarti labane binaan dhewek nih dateng ngandap niku ditambah ngoten napa-napa. Jadi kersane kula mau bingung kita ngene nah ternyata bareng kula pendelengi suwi nembe dong berarti rodok lemot kula wau asal kula menggalih. Terus mungkin nggih terus makasih gari nggih. Terus mangke untuk monggo saran-saran ke dewan kersane ketinggal Pak Supri terus di tahun 2021 labane 8 juta sekian bersih di 2021 sekian atau mangke ketinggal dalam jangka waktu 5 tahun laba bersih sekian. ini ingin menanyakan ya, nanti Pak Kades apakah nggak bisa dari Gapotan itu bisa dianggarkan dengan anggaran DIDI untuk menambah modal Gapotan ini. Katanya dengan Pak Supri karena ada lahan disampaikan tadi berarti kita bisa berkembang intinya. Mungkin hanya itu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan nanti ada solusi dan jalan keluar. Sekedhik kula karena ditugasi ngene sambutan ya sithik-sithik tak ngene. Terus ngeten Pak untuk pertama pupuk masalah pupuk untuk tahun menika karena sampun breakdownan per desa bahkan per kelompok menika sampun wonten monggo mulai jenengan persiapan penebusan tapi amprah rabuk sepatus mergane niki benjing mesti tak sekata gaduh gitu. Sekata gaduh dados nggih dipersiapne iki sak niki angkan gaduh ampun nek wis tandur kok lagi golek nek musim gaduh niki pun jek rada lumayan mergo sing butuhkan tidak sebanyak rendengan.
Tapi untuk rendengan mangke nggih kados ingkang dipun aturaken Pak Priwau. Nek kula serujuk kados dene contoh teng Jatisari. Dadi kan bulan Juli niku jenengan tiap-tiap kelompok sampun persiapan amprah pupuk lan nyiapaken dananipun. Menawi dereng saged bareng sedaya nggih jenengan tari sing kira-kira danane wis siap. Nggih. Jadi untuk jeng rendengan niku paling ora ku rakek kabeh bareng ning musim rendengan. Antara sing wis siap duit karo ora bareng ning rendengan kabeh niku ya rekoso. Mulane mulai bulan Juli niku pun mulai nebus. Monggo dibiasakan sistem menika. Karena ya nek melayani 4 desa dengan permintaan yang bareng semua, sementara satu hari ternyata truk ngambil pupuk ke Pacitan itu cuma mampu 2 rit. Ini kue budali isuk sing terakhir pun sonten. Karena antrinya termiko nggih kathah. Permasalahan ini. Dados monggo mulai bulan Juni justru nek miturut kula kudune nek bulan Juni, Juli, Agustus sak piturute niku jenengan ijik rada longgar. Nek wis ngadepi rendeng jenengan wis ngolah lahan, tandur, golek wine sak putir ragat lah semakin kathah. Nah, nek bulan-bulan ketiga niku kan ibaratnya ya cepak-cepak rabuk riyen lah. Napa mulai wayahe panen telo, panen kunir sak piturute mestine niku malah jenengan rada longgar. Masalah pendanaanipun niku masalah pupuk. Lah ingkang kedua masalah pupuk inggih menika wontenipun alokasi ZA ingkang memang jumlahipun niku relatif hampir sama, mungkin kalih urea. 118 ton. Nah, urea ini 393. berarti kan ZA niku jatahe nggih kathah. Dados ngeten, untuk ZA monggo dibiasakan digunakan. Karena ngeten, Pak, pantun sing terbiasa kena brontok godhonge utawa miles kuning nggih saya miles akhirnya mboten berkembang. Sebenarnya niku salah satu penyebab utamanya kakean urea, kakean nitrogen sebenarnya. Lah urea ini kandungan nitrogen kan 46%. Lah niku mengakibatkan ketahanan tubuh, ketahanan batang niku agak berkurang karena kakean nitrogen. Sementara bakteri dan jamur akan berkembang pesat saat batang mengandung nitrogen dalam jumlah yang tinggi. Nah, milane pemerintah ini mengeluarkan ZA dalam jumlah yang banyak. Lah ZA, kenapa ZA? Karena ZA itu kandungan nitrogennya rada endek, namun kisaran 16%. Tapi ten mriku wonten kandunganipun belerang. Jadi nek ten sake ZA niku mesti N berapa persen, S atau sulfur berapa persen. Sulfur niku belerang. Lah belerang niku kan kita sami sampun mestine nek dililing pun paham sangat nek belerang niku saged mencegah bakteri dan jamur. Zaman biyen budiken berarti kur lirang. Nggih. Terus belerang niku memang dibutuhkan untuk ketahanan tubuh, ketahanan batang dari tanaman menika. Tubuh tanaman niku butuh ketahanan, salah satunya dari belerang. Nah, memang ZA nek jenengan nggih mungkin efeknya enggak secepat kaya nek urea. Pari kita rada kuning diurea jarak 3 hari 4 hari kemudian nek kondisi tanahnya normal niku pun ketinggal mulai hijau. Nek ZA rada ganggu memang karena memang kandungannya 16%. Tapi penting nih. Nggih. Tapi penting sangat. Monggo mungkin dibiasakan minimal jenengan itu pertama paron-paron urea ZA niku. Nek biasanya butuh urea romsak, jenengan tumbasi minimal sak urea sak ZA. Nggak akan sak cekapipun maturun. Napa pun saya? Sampun. Jadi sekali mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Idris selaku BPL
di wilayah utara, khususnya di pelosok, yang saya hormati sesepuh yang hadir di perwakilan Gapotan di masing-masing dusun, Ketua Gapotan Pelosok Makmur, seluruh anggota dan Potan yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kepada Bapak Sekdes beserta jajarannya yang kami cintai dan saya banggakan. Yang pertama, kami atas nama desa sangat mengapresiasi dari kegiatan pertemuan pada siang hari ini, yaitu adalah laporan pertanggungjawaban untuk pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Gapotan Pelosok Makmur beserta Potan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan transparansi dari Gapotan dalam rangka untuk memajukan Gapotan ke tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya minta aplaus dan apresiasi untuk Gapotan Pelosok Makmur. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Dimanapun dan siapapun, baik itu kelompok maupun organisasi, akan maju, akan berkembang ketika khususnya untuk arahan ataupun juga laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran ini selalu dilaporkan kepada kelompok, sehingga ini telah menjawab apa yang menjadi harapan kami di beberapa tahun yang lalu. Dan saya memahami dan menerima bentuk laporan pertanggungjawaban Gapotan ini, walaupun masih ada beberapa kekurangan, namun ini saya katakan kemajuan. Mengapa kekurangan saya katakan kemajuan? Karena tahun demi tahun ini ada progres untuk peningkatan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Dan ini saya senang. Dan beberapa masukan-masukan tadi merupakan bentuk transparansi kita bahwa yang hadir pada siang hari ini mempunyai sebuah tanggung jawab yang sama, tidak hanya dibebankan kepada ketuanya, dan Potan-Potan ini juga mempunyai sebuah tanggung jawab dalam rangka untuk menyelamatkan aset negara demi kemakmuran masyarakat Pelosok pada umumnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan mungkin nanti untuk di tahun depan bentuk SPJ-nya nanti bisa sharing bersama Pak Sekdes dan juga Mas Kaur kami untuk formatnya. Jadi bisa nanti disertakan grafik kemajuannya, baik itu benda yang bergerak maupun tidak bergerak, aset bentuk barang nanti bisa dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban di setiap tahunnya. Asetnya apa, tambahannya apa, penyusutannya apa. Nah, nanti bisa Pak Supri bisa bersama-sama berlatih. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Supri tadi, disampaikan bahwa kepala desa mendukung tentang adanya pemahaman kepada masyarakat di mana ada sebuah perubahan proses pendistribusian pupuk untuk di tahun ini. Memang iya, saya secara pribadi walaupun instansi di pemerintahan ini, saya tidak mempunyai rasa yang sifatnya ngetes ataupun mencoba, karena walaupun bagaimana Gapotan ini merupakan salah satu tulang-tulang dari bagian tubuh saya. Jadi tidak apresiasi apa yang menjadi
perkembangan selama ini. Di masyarakat pun ketika saya berhadapan kepada warga, mungkin pada waktu kondangan, ada waktu apa, ada waktu saya menyampaikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan tahun yang lalu dengan tahun ini untuk masalah pendistribusian pupuk yang mungkin bagi masyarakat berbeda kok seperti ini. Nah, ini tugas kita. Kita akan meminimalisirkan suudzon dari masyarakat kepada kita ketika kita mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Ini penting. Jadi walaupun pupuk ini modelnya kayak ini, ketika masyarakat paham, saya yakin masyarakat tidak akan terlalu gusuk, bahasa saya. Nah, harapannya poktan-poktan ini yang ada di dusun, satu, mampu memahami regulasi, mampu memahami arahan dan aturan mekanisme untuk pendistribusian pupuk, dan yang terakhir mampu menjelaskan sampai di tingkat bawah. Oke, ini yang paling penting. Karena ini kan bukan berarti kemauan kita, tapi ini adalah merupakan aturan dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat membuat aturan, kita yang melaksanakan, bertatap muka langsung dengan masyarakat. Ini loh, antara yang membuat kebijakan aturan sama yang mengimplementasikan di bawah. Wiji abad yang mengimplementasikan di bawah. Yo nek masyarakat iki kabeh tak jelaskan bisa langsung paham. Dan sing ora, hubungannya iki marai hubungannya dalam masalah hajat hidup bersama, yaitu masalah sandang pangan khususnya di pertanian. Tentunya masyarakat akan ngegol ketika mereka tidak paham. Insya Allah ketika kita ada niat untuk menggerakkan ke sana, insya Allah apapun yang menjadi perubahan di dalam Gabotan ini, masyarakat akan menerima. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, ada sebuah pertanyaan dari salah satu pengurus Botan, Mas Juli. Apakah alokasi dana desa ini bisa untuk penyertaan modal untuk di Gabotan? Bisa. Bisa. Namun sekali lagi, bagaimanapun kita ada sebuah mekanisme dalam rangka untuk membangun dalam 1 tahunan atau yang dinamakan dalam penyusunan RKP yang nanti masuk dalam APBDes kita. Jadi kalau nanti Gabotan ada sebuah inovasi dan keinginan yang lain untuk memajukan Gabotan dalam rangka untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat, sekali lagi mohon informasinya harus awal. Jadi paling tidak itu informasinya sekitar November itu sudah memberikan masukan kepada kami, sehingga penyusunan RKP saya nanti akan tertata. Dan apakah tahun ini ada Pak? Ada Pak. Cuman kami tidak memberikan penyertaan modal cash atau berbentuk uang, namun yang menjadi harapan untuk membuat pupuk organik ini sudah kami apresiasi, sudah kami alokasikan di tahun 2021 ini untuk pembelian mesin granul yang mini. Untuk sementara itu yang mini dulu, tak tes DC ya, sekitar 20 juta. Jadi ini bentuk apresiasi ataupun juga andil pemerintah desa dalam rangka untuk mendorong apa yang menjadi inovasi dan kreasi dari konco-konco Gabotan. Memang betul Bapak, khususnya wong Jawa kuwi siji masalahnya. Piye carane nandur tanduran kuwi iso lemu aos lan ngasilke. Eneng mensan pola pikire ya rabut, cuma itu. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bergeser kembali kepada kesuburan tanah, ini adalah perlu waktu dan perlu kesabaran.
Ya, termasuk yang disampaikan bla 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 dari Pak Indro dan Pak Supri tadi memang perlu proses. Termasuk damen kene iso digong mulih karena hak para petani adalah hanya beras ataupun gabah. Piye nek dijaluki tangga teparuh pakan sapi. Lah inilah perlu sebuah pemahaman. Paling ora gantine tletong. Tletong ya aja kok dibong lan dibuat dimanfaatkan. Inilah insya Allah ketika kita nanti akan termediasi dari teman-teman Gapotan yang dikelola dengan baik, insya Allah semuanya itu akan terjawab selesai untuk kemakmuran warga masyarakat Desa Ploso. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak pilih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bergandengan tangan walaupun di musim pandemi ini. Justru khususnya Ploso mempunyai sebuah pemikiran yang berbeda, Bapak PPL. Di masa pandemi ini warga kami saya pupuk untuk imun dan imannya dalam rangka mengembalikan fitrah sebagai manusia. Karena apa? Semuanya ini adalah sebuah ujian dan cobaan. Tapi bagaimana keistiqomahan kita sebagai fitrah dan naluri manusia? Tapi tetap takon nyambut gawe tidak ada bedanya, entah itu di masa pandemi maupun tidak. Dan bahkan di masa pandemi ini saya suruh untuk meningkatkan etos kinerja dan kerjanya warga para petani maupun yang lainnya. Monggo kita wujudkan bahwa di masa pandemi perekonomian khususnya di Ploso masih bisa stabil. Tepuk tangan. Bedanya seperti ini. Saya tidak mau di masa pandemi ini menjadi sebuah doktrin yang anarkis. Mengapa saya katakan doktrin yang anarkis? Ketika sudah media mengemburkan berbagai bahayanya pandemi, maka itu kalau sudah terdoktrin kita, maka kita sulit akan berkembang. Karena apa? Secara fitrah manusia nek didandani masalah pati, kuwi nek ora tambah gleles ya kerbudrek. Lah padahal Pak, kebudrekan itu ataupun penyakit-penyakit dalam yang seharusnya sembuh dengan kita semangat dan senang, maka akan terpupuk, seakan-akan dirabuk menjadi berkembang penyakitnya. Seharusnya penyakit mencukup karo seneng, karo enjoy, karo garapan, malah luput. Maka dari itu untuk Ploso kami siap mendampingi panjenengan di masa pandemi ini. Jangan susah, jangan gelisah, tetap optimis, tetap berkarya di masa pandemi ini kok. Cocok ya? Oke, nah jangan kompak. Ya aku semangat, gitu. Aku bergebu-gebu, jangan buatnya jadi luput, gitu. Jadi insya Allah pemahaman ini akan menguatkan kita. Karena apa? Desa merupakan salah satu negara yang kecil yang ada di desa, yang mampu dan berhak untuk mengatur desanya bagaimana demi kemajuannya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di Desa Ploso. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, laporan pertanggungjawaban Dana Kabupaten Maju Makmur Desa Ploso dinyatakan diterima. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.